Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja, gitu. Nanti kurang berapa? 5 teman ya untuk menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa mahasiswi dari hukum ya, S1 Hukum Unimuko, dan Mbak Amalia, Aliza, Diana, Nabila, dan Mas Radityo Dwi Prasojo. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelumnya dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ya, pertemuan ini, majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini atau siang ini kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan mendalami tentang fikih informasi. Ya, ada dua kata ya, fikih dan informasi. Fikih adalah produk hukum dari suatu syariat. Ya. Jadi dalam Islam syariatnya sama, tapi fikihnya bisa berbeda. Ya. Ayat yang digunakan sama, tapi dalam memahami suatu ayat sampai kepada fikihnya, pelaksanaannya bisa berbeda. Ya, ini yang dinamakan ijtihad. Ya. Dan Nabi sendiri eh, sudah mewartakan bahwa ijtihad itu memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, pahalanya dua jika dia beristihadnya benar ya. Pertama, pahala karena sudah beristihad. Kedua, hasil istihadnya benar atau fikihnya benar. Yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah eh, hanya mendapat satu pahala. Pahala karena telah beristihad, beristimbat hukum. Karena istihadnya salah, kemudian dia tidak mendapatkan pahala dari kebenarannya. Artinya, ya tidak berdosa selama yang dia pegang adalah dalil nas serta argumentasi yang tidak bertentangan dengan syariat awalnya ya. Ya saya kira itu sebagai pengantar pada Mbak Amalia ya, Mbak Amalia dan Mas Dimas. Silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dan teman saya Dimas Samsul Kurniawan akan mempresentasikan tentang fikih informasi. Yang pertama ada dasar hukum informasi dalam Islam. Maraknya berita hoax yang tersebar di sosial media tampaknya telah sampai pada titik
kulminasi yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena demikian sudah selayaknya menjadi perhatian semua elemen, termasuk dalam hal ini organisasi keagamaan di Indonesia. Sebagai bangsa berpenduduk mayoritas Muslim, suara agama yang disuarakan ormas keagamaan menjadi sangat berperan. Ia masih sangat efektif dan relevan untuk melakukan rekayasa sosial guna mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada titik inilah, apa yang akan dilakukan Muhammadiyah dengan merumuskan fikih informasi menjadi langkah strategis. Fikih dalam literatur klasik sering diidentikan sebagai kumpulan hukum furu atau cabang berupa wajib, sunnah, makruh, haram, dan lain sebagainya. Ini membuat fikih sering dianggap oleh banyak orang sebagai disiplin ilmu yang kaku karena cenderung hitam putih. Di lingkungan media, terminologi fikih diperluas maknanya tidak hanya sekedar kumpulan hukum furu, tapi juga himpunan dari banyak nilai dasar, kaidah dan prinsip dalam beragama. Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tajik Muhammadiyah, fikih semacam itu dibangun atas 3 lapisan norma yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau suara saya terdengar, teman-teman, Terdengar cuma kecil, Mbak, suara. perlu diulangi, Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut. Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tajik Muhammadiyah, fikih semacam itu dibangun atas 3 lapisan norma yang saling terkait satu sama lain, yaitu yang pertama peraturan-peraturan hukum konkret atau al-ahkam al-fari al-far'iyah, 2 asas-asas umum, dan 3 yang kedua ada konsep informasi dalam Islam, yaitu membahas yang pertama benar atau akurat yang terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 120 dan Quran Surat Yusuf ayat 3. Yang kedua ada al-ma'ruf atau relevan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 10 dan yang ketiga tabayun atau teliti. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Benar, benar atau akurat sesuai dengan Quran Surat Hud 120 dan Quran Surat Yusuf ayat 3. Berkaitan dengan hal itu, kejujuran dan kebohongan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang artinya, berpegang teguhlah dengan kebiasaan berkata benar. Sesungguhnya, berkata benar mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang selalu berkata benar, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar, dan jauhilah kebohongan. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang bisa berbohong, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.
Ketidakakuratan data terjadi karena sumber dari informasi tersebut mengalami gangguan dalam penyampaiannya, baik hal itu dilakukan secara sengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan data asli tersebut berubah atau rusak. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Dalam hal ini, informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Kadar relevansi informasi antara orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung kepada kebutuhan masing-masing pengguna informasi tersebut. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya, informasi mengenai jumlah penjualan untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tabuyan atau teliti sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Tabu, ta- Tabayun menghasilkan informasi yang berkualitas dan menghindarkan diambilnya keputusan yang salah. Karakteristik informasi berkualitas diidentifikasi oleh banyak peneliti, diantaranya sebagai berikut. A. Relevan, dapat mengurangi ketidakpastian. Reliable, terpercaya apabila dia bebas dari kesalahan dan bias serta akurat. Komplit, sempurna bila dia tidak meninggalkan aspek penting yang melatar belakangi suatu kejadian atau aktivitas yang diukur. Timely, tepat waktu bila informasi tersedia tepat waktu bila informasi tersedia pada waktu para pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Understandable, bila disajikan dalam format yang berguna dan dapat dimengerti. Verifiable, dapat diuji bila dua orang atau lebih memeriksa secara independen, akan menghasilkan informasi yang sama. Turunnya perintah tabayun mencegah orang yang beriman saling berperang akibat informasi tidak akurat yang dibawa oleh seorang fasik. Apabila dikaitkan dengan komunikasi, maka tabayun, memeriksa informasi dengan teliti, adalah sikap yang relevan dalam setiap kondisi masyarakat. Sistem informasi yang islami hendaknya sanggup menjadi media profetik. Artinya, bahwa ia mesti mampu menjadi pembawa amanat atau risalah agama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini, sistem informasi dengan segala karakteristiknya yang islami perlu menjalankan fungsi profetik kritisnya dalam rangka partisipasinya dalam pembangunan bangsa. Kemudian ada etika bersosial media, teman-teman, yang dianjurkan untuk bijak dalam bersosial media, yaitu tabayun atau verifikasi konten atau informasi, silaturahmi, dan berdakwah, itu yang dianjurkan. Nah, yang dilarang yaitu seperti hibah, fitnah atau adu domba, bullying, publikasi konten atau informasi pribadi, ujaran kebencian dan permusuhan, dan mengunggah video atau foto yang berbau pornografi itu dilarang. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Ada Mbak izin bertanya. Silakan Mas Raditya. Apakah yang dimaksud dengan fikih informasi dalam perspektif Muhammadiyah? Apa? Bisa tolong diulangi? Sebentar Mas. Apakah yang dimaksud dengan fikih informasi dalam perspektif Muhammadiyah? Baik, kami tampung dulu Mas Radit. Apakah ada yang lain? Saya izin bertanya Mbak Amal. Ya, baik. Bagaimana fikih informasi membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait informasi seperti hoax dan ujaran kebencian? Yang kedua dari siapa tadi? Aliza, Pak. Oke. Tiga kelas Emang nggak pakai AC, nggak sumut? baru tamatin.
Silakan yang belum menyampaikan pertanyaan. Ada Mbak Rahmah Alia, Nabila, Diana. Kita melalui kolom chat nih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Radit. Fikih informasi adalah salah satu hasil dari pertemuan nasional ke-30 Majelis Tarjih dan Tajdid. Fikih informasi itu mewakili upaya Muhammadiyah untuk memberikan panduan bagi para anggotanya dan komunitas muslim pada umumnya tentang penggunaan media sosial yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, istilah fikih adalah kata Indonesia yang diadaptasi dari kata Arab, fik, dan pemahaman majelis tarjih tentang istilah itu tidak sepenuhnya menyerupai konsep klasik fik, sebagaimana dipahami oleh mayoritas ahli hukum Islam. Sudah. Baik, terima kasih Mas Dimas. Pak, maaf, ada yang Oke. bertanya tapi hanya di grup, namanya itu Mbak Nabila. Oh, ya ditulis apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu tentang apa yang menjadi prinsip dalam fikih informasi. Oh iya.
Baik, di sini kan saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Nah, dalam konteks fikih informasi, sikap dan perbuatan yang termasuk dalam nilai akhlak karimah adalah jujur, adil, tablik, amanah, fatonah, dan moderasi. Nah, setiap orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan wawasan yang dimiliki. Sudah, Pak. Pertanyaan dari Mbak Nabila. Jadi, terima kasih. Good answer. Nomor 2 dan 3 belum ya? Nomor 2 dan 3 belum, Pak. Oh, jadi. Siap. Ada yang masuk.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Apa saja batasan-batasan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi menurut pandangan fikih informasi? Yaitu yang pertama, kebenaran dan kejujuran. Informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disebarkan haruslah benar dan jujur. Yang kedua, rahasia dan privasi. Informasi pribadi atau rahasia seseorang harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin yang tepat. Yang ketiga, kehormatan dan hukum. Informasi yang menyinggung atau merendahkan martabat seseorang, kelompok, atau agama lain harus dihindari. Yang keempat, keamanan dan ketertiban. Informasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat harus dihindari. Dan yang kelima, tujuan yang baik. Informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disebarkan sebaiknya memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana Mbak Rahma? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, Terima kasih atas jawabannya. sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Liza. Peran fikih informasi terkait konten negatif ya, Mbak. Iya, Mbak. Perannya yaitu fikih informasi menekankan pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Dalam konten negatif, penilaian kebenaran sangat penting untuk mencegah
penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Kemudian, fikih informasi mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam menyebarkan informasi. Ketika menghadapi konten negatif, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak merugikan atau merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas dan adil. Kemudian, fikih informasi mengajarkan pentingnya menjaga privasi individu. Dalam konteks konten negatif, perlindungan privasi menjadi kunci untuk menghindari penyebaran informasi pribadi yang dapat disalahgunakan atau merugikan individu. Begitu Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mbak. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Dian ya. Sejatinya kecerdasan buatan yang di AI itu sendiri bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Islam, karena kecerdasan buatan sudah memiliki gambaran dalam Al-Quran pada kisah Samiri dalam Quran surat Taha 77 sampai 78. Nah, yang tertulis dalam Al-Quran ini berarti dalam Al-Quran ini tidak berarti Islam menolak atau mendukung penuh segala bentuk kecerdasan buatan yang sudah dan sedang diciptakan manusia. Sebab Islam punya etika dan batas nilai untuk membenarkan segala sesuatu yang ada. Kecerdasan buatan tidak hanya menciptakan peluang untuk mempermudah segala aktivitas manusia, tetapi juga dapat mendatangkan tantangan bagi manusia itu sendiri. Nah, lalu segala kemajuan dan transformasi dunia menjadi baik adanya jika tetap berada dalam batas yang wajar, sesuai dengan etika dan nilai moral serta keagamaan. Baik, sudah terjawab Mbak Dian. Sepertinya cukup ya, Pak. Ada Iya, iya. orang. Sudah semua, nggih. Iya, sudah semua, Pak. 5, nggih. Ya, Baik, silakan. saya tutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, disampaikan terima kasih pada Mas Dimas dan Mbak Amalia. Presentasi yang bagus, nggih, cukup komprehensif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam dari teman-teman dan dijawab juga dengan baik. Nggih, saya coba share screen, ya. Tadi saya melihat salah satu slide dari ini, nggih. Sumbernya dari MUI, ya. Kalau ini sumbernya saya ambil dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Tadi juga ada ditampilkan dari Ketua Bidang Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, slide yang ditampilkan oleh mahasiswa. Nggih, secara umum 3 hal ini ya yang coba kita dalami, ya, dasar hukum, konsep maupun etika, ya. Mungkin etika di sini juga penting, ya. Barangkali ketika kita bermedsos, ya, dari aspek hukum formal legal kita lolos, tapi dari sisi etis dan tidak etis menjadi perdebatan, ya, ketika kita menggugah atau memposting sesuatu. Pertama adalah nilai dasar fikih informasi. Ini perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kita tentu menyadari, ya, adanya kompleksitas masalah dan tentu banyak dampak dari perkembangan teknologi informasi, ya.
Ya, dampaknya tentunya netral ya. Apakah lebih banyak dampak positif atau negatifnya? Ya, tergantung usernya, tergantung penggunanya. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Juga luar biasa ya. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba rekening istri saya dibobol itu tidak tahu, sehingga beberapa kartu harus diblokir. Ini dah luar biasa ya kejahatan IT di era sekarang. Untuk mengatur semua informasi yang tersebar di masyarakat dalam rangka mengantisipasi efek negatif ya undang-undang itu. Namun apakah undang-undang tersebut merupakan undang-undang karet ya, undang-undang yang eh, bisa dijadikan senjata oleh suatu kepentingan ya. Tentu dalam hal ini adalah mereka pemegang kekuasaan. Karena undang-undang yang ada ya kalau kita baca realitanya seperti tebang pilih ya. Kepada siapa diterapkan, kepada penguasa atau pengusaha dan kepada rakyat jelata bisa jadi berbeda ya. Ini yang kemudian terkenal dengan nama Undang-Undang Karet. Nah, molor, molor ke pengusaha atau molor ke rakyat jelata atau ke penguasa. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah memandang perlu untuk menyusun fikih informasi atau al-fiqh al-ilm yang tidak hanya berdimensi yuridis, hukum formal, tapi juga dengan sentuhan keagamaan yang lebih kental ya. Keagamaan, akhlak ya, selain haram halal juga ada akhlak atau etika yang tadi kita sampaikan ya. Barangkali yang kita sebarluaskan di medsos tidak melanggar hukum yuridis, hukum formal, tapi secara moral, etika, akhlak itu kurang pantas disebarluaskan ya. Kepantasan juga perlu ya. Pengembangan makna fikih. Fikih itu bukan hanya himpunan ketentuan hukum taklif seperti halal, haram, wajib, mubah, makruh. Ya, dalam hukum Islam, ketentuan hukum bisa berubah ya. Ada yang sesuatu awalnya mubah dilakukan, tapi dalam kondisi tertentu haram. Begitu juga sebaliknya. Ada yang pada awalnya haram, tapi pada kondisi tertentu, misalnya karena darurat, tidak ada yang lain, tidak ada cara lain selain itu, bisa menjadi mubah atau boleh. Jadi tentu karena spiritnya adalah menjaga kemaslahatan ya, menjaga kemaslahatan. Ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafs, menjaga diri, hifdzun nafs, menjaga keturunan, itu maqasid syariah. Fikih secara keseluruhan terdiri dari norma berjenjang ya, yang meliputi dasar tadi sudah disampaikan al-qiyam al-asasiyah, asas-asas universal atau al-usul al-kulliyah yang berlaku secara umum ya, bagi masyarakat umum ada kesamaan pandangan dan ketentuan hukum konkret atau al-ahkam al-bar'iyah. Nah, nilai-nilai dasarnya adalah prinsip universal agama Islam baik di bidang hukum, akidah maupun etika atau akhlak tadi ya. Jadi bukan sekedar berbicara tentang hukum yuridis. Terminologi informasi dalam Islam ya, apa narasi ya, deskripsi informasi. Pertama disebut an-naba, ada juga an-naba, nabi itu ya an-naba, pembawa berita. Pembawa berita itu disebut nabi.
tapi beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khabar dalam keindonesiaan jadi kabar, membawa kabar ya. Al-i'lam juga al-i'lan ya, bisa juga al-i'lan atau pengumuman. Al-ma'rifah pengetahuan ya. Pengetahuan juga bisa menjadi informasi dan at-tabligh. Tabligh itu penyampaian. Baik, kita coba lihat satu-satu ya. Nah, ini antara an-naba dan khobar. An-naba itu berita, khobar itu kabar. Apa bedanya berita dan kabar? Apa kabar? Apa berita? Ya, tentu beda ya. Oke, an-naba sinonim dengan kata al-khobar, yaitu menurut Ibnu Mausur. Sinonim ya, sama tapi tidak bersih ya, tidak persis. Kemudian kata naba beserta derivasinya disebut 68 kali dalam Al-Quran. Dalam narasi yang lain, tapi substansinya sama. Meskipun sinonim ada kesamaan dengan khabar, antara khabar dan anaba sering digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang penting. Ya. Karena anaba, informasi penting. Karena anaba itu dari Nabi, ya, si pembawa berita ya, tentu informasi penting ya. Ini kita bicara dalam konteks terjemah bahasa Arab ya. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa an-naba bermakna informasi yang luar biasa. Ya tentu ya karena yang membawa an-naba berita itu adalah Nabi, ya tentu luar biasa. Atau disebut al-fa'il. Kemudian juga mengerikan al-muhsi ya tentang informasi ya nanti ya yaumul akhir atau yaumul kiamat atau ya surga neraka nanti ya. Juga membuat orang terpukau. Al-Bahir. Ini menurut Ibnu Katsir. Ya, ini eh, makna informasi dalam bahasa Arab bisa disebut an-naba, bisa disebut al-khabar. Kemudian ada pendapat lain dari Al-Rohib Al-Aswani yang mengatakan an-naba adalah informasi yang mengandung faedah besar. An-naba, nabi yang dapat menghasilkan sebuah pengetahuan pasti atau al-ilm atau hipotesa kuat al-ghalabah al-sun. Suatu informasi tidak dapat dikatakan anaba, tidak bisa disebut anaba atau berita dari nabi ya, ya tidak harus dari nabi. Ketika informasi tersebut tidak mengandung tiga hal tersebut ya, mengandung faedah, pengetahuan pasti atau hipotesa kuat. Ya, jadi kalau ya bahasa Mahfud MD informasi receh, ya, informasi receh itu tidak bisa disebut an-naba, tapi disebut khabar atau khobar tadi. Nah, ini kata Nabi juga berasal dari isim fa'il, Nabi, an-Nabi, jadi an-naba. Ya idealnya memang yang membawa an-naba itu ya Nabi ya. Artinya adalah seorang yang menginformasikan sesuatu dari Allah. Dengan kata lain, berita yang dibawa oleh Nabi Allah adalah berita penting yang luar biasa. An-naba memiliki makna yang lebih spesifik daripada al-khobar. An-naba berita, al-khobar kabar. Untuk dalam definisi Arab nih ya. Kemudian al-i'lam. Dari a'lama yu'limu i'laman ya. Memberikan informasi, memberitahu sesuatu kepada orang lain. Ya, bahasa kita al-i'lan, iklan. Ya. Ada bahasa lain al-i'lam, iklan. Al-i'lam juga dapat berarti tabligh atau iblah, yang artinya menyebarkan informasi kepada manusia. Ya. Tadi yang pertama an-naba, kedua khabar, ketiga al-i'lam. Ya. Perbedaan kata i'lam dan taklim secara bahasa, taklim adalah proses penyampaian informasi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sedangkan i'lam tidak. Majelis ilmu yang rutin dilakukan, ya seperti sekarang kita lakukan, disebut sebagai majelis taklim, ya, bukan majelis i'lam. Itu tentu kajian rutin, ya. Kemudian
bagaimana pola dan manajemen informasi dalam Al-Quran dan hadis? Pertama, pola informasi yang ada dalam Al-Quran berisi kisah masa lalu, seperti kisah para nabi, individu maupun sekelompok manusia pada masa lalu. Seperti dalam Quran surah Al-Hud, Yusuf, sebentar nih, Hud, Yusuf, oke. Kemudian Al-Kahfi, ya cerita tentang penghuni gua. Kemudian kisah saat terjadi, bahkan informasi tentang kisah yang sedang terjadi, bahkan informasi tentang masa yang akan datang. Ya, tentunya pada saat Nabi, kejadiannya pada saat Nabi dan informasi tentang masa datang tadi, Yaumul Qiyamah. Kedua, pola dan manajemen informasi dalam Al-Quran memberikan sinyal bahwa informasi bisa berdampak positif, yaitu ibroh sebagai pelajaran, la ibrotal liulil albab, sebagai pelajaran bagi ulul albab. Ulul albab itu orang yang berilmu, ya berpengetahuan. Namun juga bisa berdampak negatif karena memberi kemudahan dalam menyebarkan berita bohong, ya, fitnah, dan provokasi atau namimah, sebagaimana dalam Al-Hujurat ayat 9. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wa. Kemudian eh, teori pewartaan atau informasi dalam hasanah kajian hadis, perwarta atau perawi, ya, misalnya rawi hadis, ya, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Cara mendapatkan berita disebut at-tamul. Cara menyebarkan berita al-ada, otentisitas dan validitas informasi, ya, tentu bukan hoak atau maudhu. Ini teorinya seperti itu. Pertama yaitu al-amanah, wa an-nasahah fi al-hukmi, ya, tanggung jawab dan tidak tendensius, ya, dalam menyebarkan suatu informasi. Balancing of reporting, ada keseimbangan dalam menyampaikan pelaporan. Hal ini juga tersirat dalam ungkapan Muhammad bin Sirin, "Salamta ahakka in syakarta musawahu walam taskur mahasinahu." Salamta, ya, artinya kamu telah eh, berbuat zalim pada saudaramu jika kamu eh, menyampaikan walam tapi belum kamu memeriksanya berita yang kamu sampaikan. Ya. Jadi menerima berita ya harus ditabayunkan, diteliti juga siapa yang menyebarkan berita, kira-kira orang yang dapat dipercaya atau tidak. Kemudian ad-diqah fi al-batsi wal al-hukmi, cermat dalam melakukan investigasi, reportase, dan mengemas sebuah informasi. Ya. Tadi sama juga teori yang disampaikan, ini hanya nomenklatur Arabnya, ya. Iltizam al-adab fi al-jahri, memegang teguh etika dalam memvonis seorang atau berita. Ya, jadi penting, ya. Etika penting sekalipun secara hukum formal tidak melanggar atau tidak berdampak pada hukum pidana, ya. Baik, kemudian bagaimana kerangka fikih informasi? Sebagai pendahuluan, tentu pandangan Islam tentang suatu informasi. Nilai dasarnya tadi al-qiyam al-asasiyah, yaitu pertama berlandaskan tauhid. Jadi ketika berbicara tentang suatu informasi, yang menjadi pegangan pertama dan utama adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah, bahwa apa yang akan kita sampaikan, kita harus ingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Yang kedua berbasis akhlak al-karimah atau etika. Ya, sekalipun berita itu benar, tentu disampaikan dengan cara ma'ruf,
dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, nilai dasarnya adalah al-maslahah. Nah, menyampaikan berita, informasi karena ada maslahah di dalamnya, karena ada kebaikan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, tidak ada maslahatnya, tidak ada nilai kebaikannya, ya sebaiknya tidak usah disampaikan. Ya, seperti kata Nabi, "Qul khairon aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Ya. Berkatalah yang maslahah, yang membawa kemaslahatan, kebaikan, atau diam. Kalau memang apa yang kita ucapkan, apa yang kita posting tidak membawa maslahah atau kebaikan. Ya, sebaiknya falyakul khairon aw liyasmut. Ya, sebaiknya diam atau tidak memposting. Ya, kalau yang kita posting tidak ada nilai tiga ini, tidak ada nilai tauhid, tidak ada nilai akhlak atau etika, dan tidak membawa kemaslahatan. Kemudian asas universal, al-usul al-kulliyah, ya, transparansi, hati-hati dalam menyebar, menyusun kata-kata, ya, karena kata-kata narasi itu eh, berbeda penangkapannya ketika ditulis dengan diucapkan, ya. Kadang kita salah memahami tulisan seorang, padahal yang dimaksud tidak seperti itu. Jadi perlu kehati-hatian. Perlu juga keseimbangan. Keseimbangan ini ya tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan informasi. Kemudian kebebasan menyampaikan dan mengakses. Ya ini juga asas universal ya di era media sosial sekarang terutama. Kemudian juga yang kelima, memperhatikan rasionalitas. Artinya apa yang kita posting, apa yang kita upload, ya, rasional enggak, ya, dan proporsional enggak, ya. Kalau enggak ya sudah tahan diri, ya. Kemudian ketentuan hukum konkretnya, al-ahkam, al-bariyah, tentu ada aspek halal. Halal itu sampai pada thayyib dan juga haram, ya. Halal dan haram, ya. Karena ada sesuatu yang awalnya halal tapi menjadi tidak thayyib, ya, ketika itu untuk orang sakit, ya, bagi orang yang sehat itu halal, ya, bagi orang sakit juga halal, tapi menjadi tidak dianjurkan, ya. Seperti penderita penyakit tertentu, ya, tidak diperkenakan makanan yang pada mulanya sesungguhnya itu adalah halal. Kemudian bagaimana problematika dunia informasi, ya. Tentu fikih ini tidak bisa berhenti di satu zaman, ya, akan terus berkembang. Dulu memang pernah pintu ijtihad itu ditutup oleh umat Islam, ya, karena mereka memandang imam-imam mazhab yang 5 saat itu dianggap sudah kafah, sudah tidak perlu ada fikih lagi. Tapi ternyata karena hal itulah justru Islam tertinggal dari umat yang lain karena berhenti beristihad, berhenti membuat fikih-fikih baru, ya. Ya, karena fikih sangat kontekstual, ya, sangat melihat perkembangan zaman, ya. Ya seperti dulu pada fikih kuno di bulan Ramadan, kalau kita berpergian 80 km, kita boleh tidak berpuasa. Ya. Tapi di era sekarang tentu sudah tidak relevan. Ya, 80 km naik mobil, ya, paling beberapa jam, kan? Apalagi naik pesawat. Nah, kalau 80 km zaman dulu ya beda. Bisa naik onta, jalan kaki di padang pasir, wajar ketika menempuh perjalanan 80 km diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan. Jadi sangat kontekstual, ya. Dan fikih-fikih sekarang yang hasil produk Muhammadiyah bisa jadi ke depan juga akan berubah, ya, dalam beristimbatnya. Nilai dasar
al-qiyam al-asasiyah, tauhid ya. Pertama, meyakini bahwa Allah dan Rasul merupakan pusat kebenaran informasi. Informasi yang tidak mungkin salah, mutlak benar yang diperoleh melalui kitab suci Al-Quran dan hadis yang al-maqbul. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Kemudian informasi yang kita produksi, yang kita buat, yang kita desain, kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang kepadamu, seorang yang fasik, membawa berita, fatabayyanu, maka tabayunlah, maka bandingkan ya, carilah kebenarannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum an-nadim. Ya, jangan sampai berita fasik itu menjadi berita yang membawa kejahatan ya, kejahatan atau kebodohan. Kemudian alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Orang-orang beriman adalah mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik. Di antara berbagai pernyataan atau perkataan, ikuti yang baik. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, orang-orang yang demikian yang mengikuti perkataan yang baik, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang berakal ya, ulul albab, berilmu. Nilai-nilai akhlak karimah, ada nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tablik, penyampaian, fatonah, kecerdasan, dan nilai tawasun atau keseimbangan. Nah, ini membawa kemaslahatan tadi ya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau yang mau kita posting yang nggak bermanfaat, ya nggak usah diposting ya. Nggak usah di-upload, apalagi disebarluaskan ke banyak grup. Wah. Bagaimana realisasi maslahah dalam fungsi informasi? Pertama tadi sebagai at-ta'lim, pengetahuan, at-tanwir pencerahan, at-taudih muatan, tarjih. Ya, tarjih ini memilih yang rojih, yang kuat sebagai dakwah, sebagai al-wasilah al-hibar, wasu dan ajdadid atau pembaruan. Ini realisasinya ya. Ini dalam Quran Surah An-Nur ayat 15 dikatakan, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Nah, kalau sekarang ya dari WhatsApp ke WhatsApp, ya, dari Facebook ke Facebook, dari Instagram ke Instagram, kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar, ya, karena dampaknya ya. Tentu sekarang harus lebih berhati-hati ya. Ya, saya kira demikian. Any question? Terima kasih Mbak Diana, ya, Mas Radityo, Amalia, Aliza, Dimas, Rahmat, dan Mbak Nabila. No question ya? Ya, demikian. Ada, Pak. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, demikian pengingat bagi kita ya, dalam bermedsos ria terutama ya, karena tentu yang paling berat adalah pertanggungjawaban kita kelak di akhirat ya. Satu berita bohong saja, satu berita fitnah saja yang kita sebarkan, yaitu akan menjadi dosa jariah bagi kita semua. Dan semoga kita terhindar dari itu semua. Amin. Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami.